Untuk kedua kalinya, timnas U17 akan tampil di Piala Dunia. Kemenangan 4-1 atas Yaman memastikan Garuda Muda berpartisipasi dalam turnamen akbar yang akan diselenggarakan di Qatar tersebut. Coach Nova Arianto selaku pelatih kepala memilih pendekatan taktik yang sangat tepat. Keputusan yang diambil saat menghadapi Korea Selatan dan Yaman sukses membawa timnya meraih 3 poin. Para pemain juga patut diapresiasi lantaran mereka bisa mengeksekusi strategi dengan sangat baik. Performa mereka baik secara individu atau kolektif sangat impresif. Dari 2 laga yang dijalankan, Evandra dan kawan-kawan mengoleksi 6 poin, menciptakan 5 gol dan kebobolan 1 gol dari tendangan penalti. Untuk lebih lengkapnya, mari kita ulas bagaimana taktik Coach Nova Arianto membawa timnas U17 lolos Piala Dunia. Struktur bermain dari timnas U17 ini mirip dengan formasi yang dipakai oleh timnas senior. Skema 3 back menjadi yang paling sering digunakan, bahkan sejak tampil di Piala AFF U17 tahun lalu. Pada Piala Asia ini, Nova Arianto tetap mempertahankan formasi andalannya, 3-4-3 atau 3-4-2-1. Dalam 2 laga yang sudah dijalankan, tidak ada perubahan nama pemain dalam susunan starting line-up. Matthew Baker, Put Panji, dan Al Ghosani tetap menjadi pilihan utama di pos lini belakang. Ketiga pemain itu dibantu oleh Daniel Alfredo serta Fabio Asca yang bermain sebagai wingback. Kemudian 3 penyerang depan ditempati oleh Alberto, Mirza, serta pemain terbaik AFF U17, Zabi Goli. Mereka disupport oleh duet Nazril dan Evandra di lini tengah. Selain formasi, sebenarnya timnas U17 era Nova Arianto juga mengadopsi skema bermain dari timnas senior. Skema bermain mereka mirip dengan apa yang diterapkan oleh Sintayong dan Patrick Kluivert di level senior. Kalau dibedah lagi, permainan Putu Panji dan kawan-kawan lebih condong ke Sintayong yang lebih sering bermain menunggu. Skema tersebut akan terlihat lebih jelas ketika menghadapi tim yang kualitasnya lebih tinggi dari Indonesia. Contohnya pada laga pertama waktu menghadapi Korea Selatan. Nova Arianto yang paham dengan kualitas anak asuhnya tidak memaksa bermain atraktif. Dia menginstruksikan anak buahnya untuk lebih berfokus dalam bertahan. Saat berada di fase of possession, penyerang sebelah kanan dan kiri akan turun sejajar dengan gelandang, meninggalkan Mirza yang menjadi pressure depan. Dengan begitu, tampak Indonesia menerapkan struktur 5-4-1. Kalau diperhatikan, 5 pemain yang mengisi lini tengah dan depan ini sedikit merapat ke tengah, berusaha mempersulit lawan yang berniat menyerang melalui koridor tengah. Block press ini tampak bergerak secara bersamaan, mengikuti kemana arah bola. Kemudian, garis pertahanan yang diterapkan ketika menghadapi Korsel juga cukup dalam, cenderung berada di sekitar atau di bawah garis tengah. Di klip ini, Mirza menunjukkan gestur yang ditujukan kepada rekannya untuk menahan garis pertahanan, tidak terpancing melakukan pressing. Dari situasi tersebut, kita dapat melihat bahwa Indonesia memang tampil lebih sabar di laga pertama. Cara bertahan Indonesia ini berhasil membuat Korea Selatan frustasi. Serangan-serangan yang dilancarkan kerap gagal ketika sudah berada di final third. Keputusan untuk menumpuk banyak pemain di belakang jadi salah satu faktor kenapa negeri gingseng sulit mencetak gol. Sepanjang laga, memang Garuda Muda cenderung ditekan. Namun mereka bisa mengancam melalui counter attack yang dilakukan saat transisi positif. Bahkan di menit ke-13, Mirza nyaris membawa timnya unggul. Sayangnya, serangan balik ini gagal diakhiri dengan finishing yang baik. Di laga pertama, memang situasi tersebut jadi PR Indonesia. Eksekusi dalam fase transisi positif sangat buruk. Pemain sering salah umpan atau salah sentuhan.
Berlanjut ke situasi bola mati. Di momen ini, timnas Indonesia U17 juga mempunyai jagoan. Kalau di timnas senior ada Pratama Arhan dan Kevin Dix yang bisa melakukan long throw in, maka timnas U17 mempunyai Fabio Aska yang juga memiliki kelebihan serupa. Pemain asal Lampung tersebut menjadi andalan saat set piece bola mati. Selain lemparan yang jauh, Fabio juga mempunyai akurasi tendangan yang cukup oke. Gol kemenangan Indonesia waktu menghadapi Korsel berawal dari long throw in. Meski bisa dihalau, namun bola rebound disambut oleh Fandi. Kemudian, bola sontekan Matthew Baker mengenai tangan lawan. Penalti untuk Indonesia. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Evandra. Indonesia berhasil mencuri 3 poin dari Korea Selatan. Bermodal kemenangan di pertandingan pembuka, anak asuh Nova Arianto menghadapi Yaman dengan percaya diri. Di laga ini, Indonesia tampil lebih berani jika dibanding laga pertama. Dari statistik berikut, kita bisa melihat bahwa permainan sebenarnya berimbang. Kedua tim sama-sama mencatatkan 14 shot. Statistik yang lain juga tidak berbeda jauh. Berbanding terbalik waktu menghadapi Korsel. Serangan bertubi-tubi dari lawan membuat mereka bisa catatkan 21 tembakan. Sementara Indonesia hanya 5 tembakan. Lagi-lagi, keputusan dari Nova Arianto untuk bermain lebih menyerang ini sangat tepat. Garuda Muda mampu unggul lebih dulu di menit ke-13. Zahabi Goli menghukum kesalahan pemain Yaman dengan gol yang sangat indah. Bahkan sebelum gol itu terjadi, Indonesia sempat menciptakan 2 gol yang sayangnya dianulir oleh wasit. 10 menit dari gol pertama, Alberto menggandakan keunggulan. Serangan yang dilancarkan dari sisi kiri berhasil menembus pertahanan Yaman. Penetrasi Daniel diakhiri dengan crossing yang berhasil dihalau oleh bek lawan. Tetapi bola jatuh di kaki Zahabi. Dengan cepat, dia menendang ke gawang dan bola dibelokkan oleh Alberto. Situasi ini membuat Yaman tampil lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan. Meski sempat memperkecil kedudukan di menit ke-50, tapi menjelang pertandingan berakhir, Garuda Muda kembali mencetak 2 gol tambahan. Dalam prosesnya, Indonesia berhasil menghukum 2 kesalahan pemain Yaman dengan 2 gol dari Evandra. Hasil tersebut menutup laga dengan skor 4-1 untuk Indonesia. Sementara ini, anak asuh Nova Arianto menjadi pemuncak klasmen grup C dengan mengoleksi 6 poin. Mereka juga memastikan 1 tempat di babak 8 besar Piala Asia, sekaligus mengamankan 1 tiket Piala Dunia U17. Meskipun begitu, timnas U17 tidak boleh terlena. Mereka harus memperbaiki kesalahan dan juga meningkatkan permainannya. Mengingat lawan yang dihadapi levelnya akan semakin tinggi.